lucunya orang Muslim itu dibanding dengan agama-agama yang lain, semua orang Muslim sudah tahu, dan ini mungkin jadi kayak kelemahan ya bagi orang-orang Muslim. Beberapa orang Muslim dianggap sebagai kelemahan karena Islam itu adalah agama yang paling banyak aturan. Dan itu seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Bapak aku pernah nanya, kalau jadi Islam coba lihat, kamu yakin nggak kamu bisa melaksanakan semua itu? Sholat harus 5 kali sehari, setahun sekali, minimal sebulan berpuasa dan segala macam. Tapi kalau kita lihat daripada sisi habits, habits itu memang minimal. Ada penelitian katanya 21 hari. Ada yang katanya 30 hari, ada yang katanya 90 hari yang lebih ekstrim, tapi paling dikit 21 hari. Dan Ramadan itu membentuk habits dalam 30 hari. 30 hari, contoh misalnya, ini kita bicara tentang habits aja dulu. Orang-orang Muslim yang nontonin pasti sadar bahwasanya ketika mereka mulai Ramadan, walaupun mereka bukan orang yang sangat soleh dan berpuasa setiap waktunya, tapi ketika mereka masuk ke bulan Ramadan dan itu adalah sebuah kewajiban pada mereka harus puasa di 1 bulan penuh. Dan kalau mereka menjalani itu di hari pertama Idul Fitri dan mereka disuruh sarapan, mereka akan merasa awkward. Ini gue boleh gak sih makan? Padahal ini bukan puasa lagi. Ini awkward. Kenapa? Karena mereka sudah bentuk dalam waktu 21 hari. Islam itu adalah agama yang paling banyak bentuk habits orang. Yet Islam yang paling banyak justru menunjukkan Muslim yang paling banyak justru menunjukkan perilaku yang tidak baik. Kenapa? Berarti kalau kita balik lagi ke metode perubahan yang disampaikan oleh Allah, tugasnya Rasul berarti ada 4, ada yang miss di sini. Apakah mereka miss di logiknya? Ataukah mereka belum merasa humble dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu lemah sehingga harus kemudian ikut perintah Allah? Ataukah kemudian mereka tidak mengikuti motoriknya dengan bagus sehingga tidak mendapatkan behavior? Karena ini adalah sesuatu yang berkelanjutan. Nah ini problemnya. Nah mengenai aku, ketika aku masuk Islam, banyak sekali habitsku yang berubah. Kalau Felix Show dulu kemana-mana main basket pakai celana pendek, pergi ke kampus pakai celana pendek. Tapi ketika masuk Islam, aku merasa aduh ini kayak riku sekali untuk pakai celana panjang, harus dalam keadaan, kalau dulu kan aku dalam keadaan kering terus, ini harus dalam keadaan basah terus, wudhu dan seterusnya. Ini habits sederhana yang aku akhirnya bisa untuk overcome itu. Tapi ada banyak habits lagi yang harus kita kemudian bentuk. Misalnya tadi tidak boleh berkata kasar, ketemu orang tua, gimana caranya ribut dengan orang tua tapi suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada orang tua. So good. Ini adalah habits yang lain harus kita bentuk. Gimana caranya walaupun orang tua itu kita kesal sekali dengan dia, tapi kita harus tetap hormat. Kita bahkan bukan hanya hormat, bahasa Al-Quran itu adalah, Al-Quran mengambil dalam bahasa Indonesia gini, jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Secara perilaku sangat besar sekali. Karena habits kecil ini tadi yang Mas Dhani bilang akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter ini yang orang lihat. Orang gak mau lihat teori Islam. Orang gak mau lihat teori Muslim. Idealnya kayak apa? Yang mereka lihat karakter lu. Karakter Muslim. Itu so yang kemudian harusnya mempengaruhi. Dan kita bisa lihat itu di masa lalu sayangnya. Di masa lalu. Oke. Maksudnya sekarang apa? Agak sulit. Makanya setiap kali ada orang, kemarin ada orang baru masuk Islam, dan pesanku setiap orang yang masuk Islam, aku pesan gini, jangan masuk Islam karena orang Muslim ya, dan jangan lihat orang Muslim ya ketika sudah Islam, karena kalau kamu lihat orang Muslim nanti kamu keluar lagi ya. Karena aku juga akan gitu. Kalau aku lihat orang Muslim, aku akan keluar lagi dari agama Islam. Karena orang Muslim begitu maksudnya. Karena orang Muslim tidak menunjukkan perubahan. Aku sampai sering bilang sama orang-orang ketika aku memberikan kajian pada mereka, aku tanya ya, kalau orang beriman itu ternyata kelakuannya sama dengan orang yang kamu bilang tidak beriman, lantas apa gunanya imanmu itu? Dan harusnya kan ada perubahan di situ. Ada delta yang terjadi antara orang yang bukan dengan orang yang Muslim.